Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, hebat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, hebat. Hari ini siapa yang tidak hadir? Aulia, Angel, terus Aulia, 2 orang ya. Berarti hari ini semuanya hadir. Yang hari ini berangkatnya dengan salaman sama orang tuanya siapa? Oke. Yang berpamitan? Oke. Yang sebelum berangkat sarapan? Oke. Ada yang belum sarapan? Ada? Oh, ada ya. Oke. Berarti yang belum sarapan nanti setelah selesai pelajaran ini bisa sarapan. Baiklah. Untuk hari ini pelajaran kita adalah tentang gerak otot dan gerak tubuh manusia. Gerak otot dan gerak tubuh manusia. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan menanyakan tentang gerak otot manusia. Nah, bagaimana gerak tubuh manusia itu? Salah satu contohnya saat kita berangkat ke sekolah. Berangkat ke sekolah, anggota tubuh yang sering bergerak. Coba apa? Kaki. Tangan. Nah, kalau kita melihat orang bermain bola terus kakinya jatuh, dia terpleset ataupun dilanggar oleh temannya saat bermain sepak bola. Apa yang terjadi dengan tulangnya? Kalau tulangnya patah, apakah masih bisa dipulihkan lagi? Ya. Otot dan tulang manusia itu jika patah ataupun jika cedera masih bisa dipulihkan lagi. Nah, baiklah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam ke pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Tanah Air Beta. Ciptaan siapa? Ibu Sri. Oke. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat, karena semangat membuat belajar kita menjadi lebih bermakna, lebih menggembirakan. Berdiri, jangan berdiri, jangan tegak, berdiri. Oke.
Nah, bagaimana perasaannya setelah menyanyikan lagu Indonesia Tanah Airku? Seru, semangat, merasa bangga. Ada yang mau nangis, waduh, berarti sangat sangat mengharukan ya. Keren ya lagunya Tanah Airku, Tanah Air Indonesia. Nah, berarti belajar hari ini akan membuat kita lebih semangat. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita akan melihat video pembelajaran kali ini, ya. Video pembelajaran kali ini tentang otot, ya. Bayar pakai apa ya? Pakai SPLNer aja. Ada bersama tahu sih. Kita bisa menulis membawa barang berjalan bahkan melompat. C. Pernah nggak kamu yang kepikiran ternyata kita semua bisa bergerak? Kita bisa menulis membawa barang berjalan bahkan melompat karena memiliki alat gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang menghubungkan dengan sendi. Pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah seperti mata, hidung, pipi, dan tangan. Rangka badan terdiri dari tulang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Dengan bahu terdiri dari tulang selangkah dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk lekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru serta berperan dalam pernafasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul berfungsi menyangga berat tubuh, melindungi kandungan dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki, karena tersusun dari tulang yang atas, kemudian dari staf, tulang pergelangan, telapak, dan jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tumpuan lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari kaki. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos berfungsi dengan fungsi yang terletak pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berfungsi ringkis dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berfungsi ringkis dengan pola gerak terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran artinya bergerak pada rangka yang menggerakkan. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengundur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot biceps dan triceps. Ketika mengangkat tangan bawah, otot biceps berkontraksi dan otot triceps relaksasi. Sebaliknya, ketika tangan bawah diturunkan, otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi. Ada juga otot yang bekerja sinergis atau saling bekerja sama. Contohnya otot pronator lebih gerak menelungkup. Tangan juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Lebih banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Sekarang coba gerakkan ibu jarimu seperti ini. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi belakang yang memungkinkan gerak kedua arah. Kamu dapat mengangkat leher seperti ini karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak.
atau sendi antara tulang hamster dan tulang mobil sehingga kamu bisa membolak-balik telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru terdapat di antara tulang belang bahu dan bagian atas sehingga kalian bisa memutar tangan seperti ini, atau di antara tulang belang panggul dan tulang paha. Wah, sambil belajar tentang sendi, kita jadi sekalian bisa olahraga ya. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi buruk, melengkung ke depan atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita harus bersyukur ya dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar. Olahraga rutin untuk memperkuat otot, terus makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Tulang manusia jumlahnya ada 206 tulang. Bagian tulang mana yang bentuknya paling besar dan paling kecil? Coba tulis jawabannya di kolom komentar ya. Kalau mau latihan tentang alat gerak, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Kita di Play Store. Kejar Kita, kejar ilmu, kreasi kita. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Otot, kemudian tulang dan sendi. Otot, tulang dan sendi yang menggerakkan tubuh manusia. Baik, sebelum dimulai kita coba tes. Berdiri semuanya yuk, berdiri. Nah, coba tadi yang kita tonton ada gerakan apa saja? Pertama, angkat jempol ya. Angkat jempol. Nah, jempol ini bisa bergerak nggak? Karena ada apa? Sendi yang salah apa sendi putar? Sendi yang keras. Sendi putar. Ya. Nah, baik, jempol coba. Baik, sekarang biasakan kalau kita mengatakan apa memberikan semangat atau support kepada teman-teman, berarti harus diberikan jempol atau ucapkan good job. Coba 1, 2. Jika seseorang bisa melaksanakan tugas, kita kasih good job. Oke, jangan terbalik tadi ya. Nah, berarti posisinya harus seperti ini. Yang kedua, selain tangan, tubuh manusia juga tersusun dari tulang. Tulang manusia itu disusun sudah sedemikian rupa oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menciptakan bahwa manusia itu dari atas. Tulang apa? Nah, kepala, pundak, lutut, kaki. Lalu kita mendengarkan lagu itu. Kita dari awal belajar tentang tulang kepala. Sekarang di kepala kita selain tulang juga ada sendi. Nah, sendi putar. Betul, ada. Apa lagi? Ada sendi apa selain sendi putar? Sendi yang salah ada. Di leher kita tidak ada. Sendi kita. Oke, coba sekarang putar lehernya. Ada yang rusak nggak sendinya? Kita coba. 1 ke kanan 3 kali. Ke belakang ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. Wah, berarti sendi lehernya sehat semua. Tepuk tangan. Oke. Kemudian bahu. Bersama dengan gerakan kita hari ini, kita juga bisa berolahraga. Coba putar. 1 di depan, 2, 3, 4 ke belakang. 1, 2, 3, 4. Baik, berarti sendi bahu kita sehat. Sekarang turun ke pinggang. Nah, sekarang pinggang
Pegang kita geser ke kiri. 1. Ke kiri. Kanan. Putar. 9. Nah, baik. Sudah, berarti bisa berputar. Berarti semuanya bisa digerakkan. Untuk anak-anak di kelas ini. Ada yang sakit? Ada yang sakit nggak? Maksudnya dari gerakan kita ini sendiri-sendirinya ada yang sakit nggak? Ada. Oke, sekarang duduk kembali. Tepuk tangan. Wah, sedikit pengetahuan sudah Bapak sampaikan untuk pelajaran gerak otot pada tubuh manusia dan juga sendi tulang manusia. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking. Iya, kita ice breaking dulu, ya. Oke, ice breaking. Oke. Ada satu lagi. Ada satu lagi yang ingin yang bagus. Ice breaking. Iya. Coba ini ya, kita lihat. Bisa apa kita gerak bersama? Kanan, 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 kanan. Kiri, kiri, kiri. Ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Tercoba melompat boleh. Maju, 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 maju. Mundur, 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 mundur. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Tercoba melompat boleh. Ulangi sekali lagi, Ustaz. Kayaknya bagus. Mulai dari awal. Oke. Yuk, sekali lagi. Nah, selesai dulu ini. Gak apa-apa. Terus. Yuk. Mari kita
Nah, sudah ice breaking, sudah nyanyi, gimana rasanya? Rasanya seru ya. Kalau setiap hari kita belajar dengan penuh semangat, kita belajar dengan hati yang gembira, pelajaran akan mudah masuk dan bermakna. Itulah kenapa Bapak tadi memperlihatkan atau kita menonton 8 dimensi kelulusan. Itulah yang menjadi tujuan kita belajar, tujuan dari pemerintah saat ini, agar kita memiliki apa tadi? Yang pertama, kewarganegaraan, komunikasi dan lain-lain. Semuanya berjumlah 8 dimensi kelulusan. Baik, sebelum kita masuk ke tugas, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Baik, lanjut. Kita akan membagi kelompok. Nah, yang kedua, kita akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugas awal atau tugas awal dari Bapak. Sekarang siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Nah, di sini akan Bapak bagikan lembar kertas, tulis nama kelompok. Nah, tulis nama kelompoknya dan nama-nama anggota kelompok. Ya, nama-nama anggota kelompok. Oke? Ya. Dari sebelah kiri. Sekarang pilih satu nama kelompok dari nama tulang. Ya. Nama tulang. Oke.
kelompok. Selamat ulang. Selamat ulang bersama. Sendi boleh atau nama otot boleh. Ya, boleh. Untuk nama kelompoknya, silakan. Gimana? Ya, ini tiga aja. Oke, pertama nama kelompok. Oke, tulis nama kelompok. Oke, nama kelompok. Nama kelompok. Nah, nama kelompoknya contohnya tulang rusuk. Kelompok tulang rusuk. Anggota 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Silakan untuk membuat itu. Nah, nanti dalam kerjakan untuk awalnya kita perhatikan. Nah, ini ada nama di sini. Di buku itu pilih aja salah satu dari jenis. Boleh. Ya, boleh. Yang awal. Nah, dan kita sudah. Nah, di situ. Nah, di sini kan selain kita belajar untuk materi ini, kita sudah mempersiapkan untuk lembar kerja siswa LKS-nya. Nah, yang sudah Bapak bagi tadi LKS-nya, di sini sudah kita pelajari bersama tentang otot, sendi dan rangka. Nah, bisa diambil nama-nama dari sini. Setelah itu kalian mengerjakan tugas dari Bapak. Sekarang tulis dulu nama kelompok dan nama anggotanya. Boleh nama otot, boleh nama. Sudah ditulis nama kelompoknya? Yuk perhatikan lagi video pembelajaran kali ini. Ya. Halo teman-teman hebat, selamat datang di channel Binus Zone. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS kelas 6 semester 1 dengan cara yang seru dan mudah dimengerti. Yuk,
Siapkan semangat belajarnya dan kita mulai pembelajaran hari ini. Ya. Siapkan lingkaran. Materi pada kesempatan ini yaitu bab 1, bagaimana tubuh kita bergerak. Topik A, rangka, sendi dan otot. Ayo kita ikuti penjelasan materinya. Pahami dulu, baca pahami, nanti ada soal. Yang pertama adalah rangka. Apakah kalian sudah tahu apa itu rangka? Rangka merupakan kumpulan dari tulang. Rangka berfungsi untuk membentuk tubuh dan menopang tubuh serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh. Silakan kalian perhatikan bentuk rangka manusia. Nah, selanjutnya adalah sendi. Apakah kalian juga sudah tahu apa itu sendi? Ya, betul. Sendi adalah tempat dua tulang bertemu yang membuat tulang kita dapat digerakkan. Kalian bisa raba sendi kalian sendiri untuk mengetahui letaknya. Nah, ini adalah macam-macam sendi yang terdapat pada rangka. Silakan kalian perhatikan. Ada sendi putar, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, sendi gulung, dan sendi peluru. Mari kita perhatikan penjelasan masing-masing sendi. Yang pertama, sendi putar. Sendi putar adalah jenis sendi yang memungkinkan satu tulang berputar pada tulang lain. Contoh sendi putar diantaranya adalah sendi antara tulang tengkorak dan tulang leher. Yang kedua, sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Dua arah saja. Contoh sendi pelana adalah sendi pada pangkal ibu jari. Pangkal ibu jari. Ingat-ingat. Yang ketiga, yaitu sendi geser. Geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contoh sendi geser adalah sendi-sendi di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Sendi yang keempat yaitu sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan dan ditekuk. Contoh dari sendi engsel adalah sendi pada lutut dan siku. Jenis sendi yang kelima ada sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang memiliki gerakan dua arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contohnya, sendi antara tulang pengumpil, radius, dan tulang pergelangan tangan. Nah, ini adalah jenis sendi yang terakhir, yaitu sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk peluru. Sendi peluru memungkinkan pergerakan tulang ke segala arah dan memutar. Contoh sendi peluru adalah sendi pada bahu dan pinggul. Tadi kalian sudah belajar tentang rangka dan sendi. Selanjutnya, ayo kita belajar tentang otot. Apa sih otot itu? Ya, otot merupakan bagian tubuh manusia yang melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Berikut ini adalah sifat-sifat otot. Ayo, kalian perhatikan. Sifat otot yang pertama yaitu kontraktilitas. Artinya, otot bisa memendek ketika kontraksi. Sifat otot yang kedua adalah ekstensibilitas. Apa itu ekstensibilitas? Ekstensibilitas artinya otot bisa memanjang ketika relaksasi. Sifat otot yang ketiga adalah elastisitas. Artinya, otot bisa kembali ke ukuran semula. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis otot. Ternyata ada 3 jenis otot pada manusia. Untuk jenis yang pertama adalah otot polos. Otot polos yaitu jenis otot yang bekerja secara tidak sadar atau otomatis dan ditemukan di berbagai organ dalam tubuh seperti dinding pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih,
dan rahim. Jenis otot yang kedua adalah otot lurik. Otot lurik juga dikenal sebagai otot rangka, adalah jenis otot yang melekat pada tulang dan memungkinkan gerakan tubuh. Otot ini bekerja di bawah kendali sadar dan memiliki ciri khas berupa tampilan bergaris lurik. Jenis otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah jenis otot yang hanya ditemukan di jantung. Otot jantung bekerja secara otomatis dan tidak dapat dikendalikan secara sadar, tetapi juga memiliki struktur seperti otot rangka dengan garis-garis terang dan gelap. Baiklah, ini adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertama, rangka, otot dan sendi merupakan bagian-bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Kedua, rangka merupakan kumpulan dari tulang, berfungsi membentuk dan menopang tubuh serta melindungi organ tubuh. Ketiga, sendi adalah tempat dua tulang bertemu dan membuat tulang kita dapat digerakkan. Dan yang keempat, otot melekat pada tulang dan membantu melakukan berbagai gerakan tertentu. Otot dapat meregang dan menegang sesuai kebutuhan. Oke, silakan. Setelah itu, Bapak akan bagikan soal. Silakan kalian langsung menjawab ya. Ya, berdiskusi. Jangan lupa untuk diskusi bersama dengan teman kelompoknya. Ya, betul. Ya, nanti. Ya. Silakan. Ya. Nah, itu untuk nama kelompoknya saja. Ini nanti hanya untuk nama kelompok saja. Ya. Ini semuanya berdiskusi untuk menjawab soal pertanyaan yang sudah Bapak berikan. Jadi tidak perlu ditulis soalnya ya, langsung ditulis jawabannya. Silakan. Ya, soalnya ada dulu. Nah, tulis jawabannya di buku masing-masing. Ini untuk nama kelompok. Nah, itu ya. Tulis jawabannya di buku masing-masing. Nah, boleh berdiskusi. Nah, hasil diskusinya nanti dipilih untuk jawaban yang paling benar. Jadi kerjakan sendiri-sendiri di buku. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Gak apa-apa, nanti setelah itu baru kerjakan di buku masing-masing dulu. Tapi ini diskusi gitu loh hasilnya. Jawabannya boleh sama, tapi semua kelompok harus tetap menulis. Jangan sampai ada yang tidak menulis. Biasanya kan kalau diskusi, kan hanya yang diskusi hanya beberapa orang. Nah, ini tulis dulu satu di nama kelompok ini jawabannya, lalu salin di buku masing-masing. Paham? Paham ya? Jawabannya sama untuk satu kelompok boleh. Silakan berdiskusi. Nomor 1, apa yang terjadi pada tubuh kita jika kita salah satu organ dalam sistem gerak mengalami cedera yang tidak berfungsi dengan baik? 2, pernahkah kalian merasakan lelah setelah berolahraga? Bagaimana sistem gerak bekerja saat kita berlari, melompat, atau mengangkat benda berat? Bagaimana sistem bekerja? Nah, untuk soalnya 1 sampai 5 saja. Oke, diagnostik, nutrisi.
Silakan. Jawab secara singkat boleh. Ini pertanyaan diagnostik dulu. Pertanyaan yang bisa dijawab dengan singkat. Apa yang terjadi pada tubuh kita bila salah satu organ dalam sistem gerak mengalami cedera? Berarti kita akan merasa seperti apa? Sakit, susah, lelah. Kalau tidak berfungsi dengan baik, maka kita akan mengalami kendala. Ya, di situ. 2. Pernahkah kalian terasa lelah setelah berolahraga? Pasti pernah. Nah, bagaimana sistem gerak bekerja saat kita lari, lompat, mengangkat benda berat? Bagaimana sistem geraknya? Apakah kita akan berkurang tenaganya? Apa otot-otot kita akan mulai lemas dan lain sebagainya? Yang ketiga, mengapa kita perlu menyadari pentingnya menjaga kesehatan tulang, otot dan sendi sejak dini? Ini pertanyaan awal ya. Ya, silakan ditulis di lembar kerja yang sudah Bapak bagikan tadi. Waktunya 15 menit. Ya. Jawab dengan singkat dan jelas. Singkat dan jelas. Ya. Yang keempat, orang mengalami patah tulang, bagaimana sistem tubuhnya beradaptasi agar tetap bisa bergerak? Bagaimana? Yang kelima, saat menulis, menggambar, atau bermain alat musik, bagaimana sistem saraf dan sistem gerak bekerja sama? Ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang berdiskusi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soal awal. Diagnostik kognitif, artinya itu Bapak mau melihat jawaban kalian sebelum kita masuk ke soal yang selanjutnya. Pernahkah kalian merasa lelah setelah berolahraga? Itu maksudnya seperti itu. Bagaimana sistem gerak bekerja saat kita berlari, saat kita melompat atau mengangkat benda berat? Ketika kita setelah berolahraga. Ini itu ada 2 pertanyaan ya. Jawabnya dengan singkat saja. Singkat. Yang kalian pahami. Ya. Sudah. Nanti tunjukkan ke depan. Silakan jawab untuk soal 1 sampai 5. Ya. Oke. Nah. LKS-nya boleh digunakan. Ya. Ini tentang pemahaman kita tentang otot tubuh manusia, alat gerak pada manusia.
Ya, diskusi sendiri. Masuk dulu baik. Nah, di situ pengalamannya itu apa yang terjadi pada tubuh kita jika salah satu organ kita mengalami cedera. Ini pertanyaan awal, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Nah, seperti itu. Dan nomor berapa yang mau ditanyakan? Nomor 2, kenapa kalian sholat saat berolahraga? Mengapa kita perlu menyadari pentingnya menjaga kesehatan tulang? Secara singkat saja, apa namanya tes awal secara singkat. Coba lihat, bisa bergerak. Apalagi yang kedua. Kalau kita cedera apa yang terjadi? Kalau kita cedera terasa sakit, tulis, dan kita singkat saja. Kalau bergerak, terasa sakit, nomor dua, ya cukup seperti itu apa-apa. Nanti dipikir lagi, bukan cederanya. Apa yang terjadi kalau kita cedera? Bisa bergerak, terasa sakit, kemudian ke sekolah menjadi susah dan lain sebagainya akibat dari tulang kita mengalami cedera. Yang kedua, masuk soal yang kedua. Pernahkah kalian merasa lelah setelah berolahraga? Pasti lalu bagaimana segera bekerja saat kita berlari? Segera saat kita berlari berarti tulang kaki kita bergerak. Nah, tulang tangan kita bergerak. Mengapa kita perlu menyadari pentingnya? Ayo, waktu. Gunakan waktu sebaik mungkin untuk jangan sendiri-sendiri. Saya akan berdiskusi. Pokoknya kalian mengerjakan. Iya, secara singkat kita akan merasakan sakit bisa bergerak. Nah, ini sudah nomor 2. Nomor 2. Pernah kalian pernah nggak? Tulis apa yang menjadi pemahaman kalian, tulis saja, tulis dulu untuk pemahaman awal. Tulis. Nah, tulang kaki kita bisa. Masih semangat? Silakan yang sudah menjawab ini yang tadi sudah dikumpulkan, maju ke depan untuk presentasi. Iya, kelompok dari siapa ini tadi kelompok yang jawabannya bagus sekali. Yang merah, light tidak ini. Kelompok 1, kelompok tulang pinggul. Silakan ke depan. Tepuk tangan. Satu aja. Oke, kelompoknya. Iya. Ini kemudian Oke, yuk maju, dibaca. Nomor 1, jawabannya. Oke, yuk. Iya, maju ke sana. Oke, sudah bisa kita itu. Baik, silakan. Nomor 1 jawabannya adalah kita akan merasakan sakit. Berarti saat tubuh kita cedera, kita akan merasakan sakit dan merasa seperti ada tidak benar. Gimana dia tubuh kita? Ya, dilengkapi jawabannya. Oke, tepuk tangan. Presentasi.
Coba baca. Pernahkah kalian cedera atau merasa lelah saat berolahraga? Pernah. Kenapa? Karena otot kita relaksasi, memajang dan memendek. Tepuk tangan. Nah, apa tidak? Tidak. Jawabannya yang ketiga. Iya, ulang bisa menggerakkan anggota tubuh kita. Jadi sangat penting kalau kita cedera, kita sangat ya, oke, jawaban keempat. Obat racikan digerakkan pelan-pelan setiap hari diperban. Wah, bagus sekali saudara. Benar. Ini jawaban yang singkat. Bagaimana kita mengobati tulang kita yang cedera? Kata obat tiga tadi diperban, kemudian diperban dan diobati setiap hari. Baiklah. Bagaimana pelajaran hari ini? Nah, silakan ditutup soalnya. Baik. Hari ini kita belajar tentang organ tubuh alat gerak manusia. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah jelas semuanya? Sudah. Baik. Sebelum pelajaran ditutup, Bapak ingin tahu bagaimana perasaan kalian pelajaran hari ini? Senang. Ada yang susah? Ada yang belum kalian pahami? Oke, masih ada di bagian mana? Oh, di bagian soal nomor 2 dan soal nomor 5. Baik, kita akan bahas dan akan kita perbaiki di pertemuan yang kedua. Coba tunjukkan ekspresi kalian untuk pelajaran hari ini. 1, 2, 3. Oke. Kamu senyum. Oke, baiklah. Untuk hari ini pelajaran yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk masa depan kalian. Ya, sebelum Bapak tutup, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Tanah Air Kita. Ayo berdiri. Iya.
lagu Tanah Air Bedok dari ini berarti berakhir pula pertemuan kita hari ini untuk pelajaran IPAS ya. Untuk selanjutnya silakan berkemas-kemas dan berdoa. Azam, ketua kelas silakan duduk berdoa. Tutup lagi. Enggak ber